Kalau malakut gampang, antum tidur dalam keadaan zikir, dalam keadaan wudhu, itu sudah masuk alam jabarut kalau tidur. Apalagi kalau zikirnya lagi ketidur. Gitu. Maka kalau ada orang ketiduran lagi zikir, biarin, jangan diganggu. Karena dia ruhnya sedang berjalan di alam malakut. Alam malakut. Maka biasa orang bahkan kalau ketiduran pun, itu dia sudah di alam malakut. Dan dalilnya jelas dalam hadis yang hasan ya, bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci, Allah terbangkan ruhnya ke alam malakut. Tapi belum tentu ke jabarut. Itu sebabnya antum nanti bisa ketemu guru, ketemu orang tua, ketemu nabi di situ. Itu rahasianya. Nanti beda orang, beda makom, beda hijab. Ini hijabnya beliau. Jadi apa hijab beliau pertama? Jabarut. Terus Sultan, Jalal, Jamal. Apa itu Jalal, Jamal? Nanti kita buka kitab Futuhat. Apa itu Jalal dan Jamal? Atau kita buka yang pendek itu apa? Insan Kamil. Nanti lebih gamblang di situ. Nanti di waktu yang lain. Biar gampang. Sampai ujungnya adalah Fardaniyah. Fardaniyah ini kalau boleh disebut makom ketika seseorang menyaksikan hakikat dari la ilaha illallah yang sebenarnya. Itulah yang sampai kepada Nabiullah Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, itulah puncak tertinggi dari makomnya Nabiullah Musa sudah. Gitu. Begitu juga ke Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang sampai ke Nabi Musa la ilaha illa ana. Yang sampai ke Nabi Ibrahim itu hasbunallah. Walaupun dia juga dapat juga la ilaha illallah, tapi setiap wali itu punya zikr maksus. Bedanya thariqah nafsiyah dengan thariqah rohani. Di thariqah rohani itu beda orang, beda wiridnya. Beda wirid ngangkat hijabnya, tapi kalau wirid nafsiyahnya sama. Nah, sekarang itu kita dipaksa, misalnya kurikulumnya ini, emang itu namanya memaksa kita supaya kalah nafsiyahnya, sehingga bertahtalah di situ mulkul jabarut. Jabarut itu kan boleh diarti alam apa secara harfiah, jabar. Paksaan, ya. Dan di situ siapa yang berhasil ke sana? Mereka yang memaksa matanya nggak ngantuk, nggak tidur waktu zikir, yang memaksa badannya saat makan dia nggak makan, pikirannya mau melayang dia nggak melayang, mau tulul amal dia pendekkan amalnya, ya, angan-angannya. Yang kasal dia lawan dengan nasyad, dengan rajin, ya. Kasal tadi malas dia lawan dengan rajin. Begitulah terus. Sehingga dia tembuslah sampai makom jabarut. Kira-kira begitu gamblangnya. Ya ribetnya lebih banyak lagi. Gamblangnya kira-kira begitu. Kalau malakut gampang. Antum tidur dalam keadaan zikir, dalam keadaan wudhu, itu sudah masuk alam jabarut kalau tidur. Apalagi kalau zikirnya lagi ketidur. Gitu. Maka kalau ada orang ketiduran lagi zikir, biarin, jangan diganggu. Karena dia ruhnya sedang berjalan di alam malakut. Alam malakut. Maka biasa orang bahkan kalau ketiduran pun, itu dia sudah di alam malakut. Dan dalilnya jelas dalam hadis yang hasan ya, bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci, Allah terbangkan ruhnya ke alam malakut. Tapi belum tentu ke jabarut. Itu sebabnya antum nanti bisa ketemu guru, ketemu orang tua, ketemu nabi di situ. Itu rahasianya. Ya, tapi kalau sudah dapat kalam-kalam, udah dapat ilmu, nah itu udah bukan di alam malakut, sudah naik deh. Ya. Nah, jangan senang dulu kalau dapat, itu belum tinggi-tinggi amat. Sekarang orang sudah merasa tinggi dengan mimpi ketemu nabi. Mohon maaf. Ini banyak yang merasa kalau mimpi ketemu Nabi dia udah ngerasa sesuatu. Tapi masalahnya banyak orang sampai mati sekarang belum mimpi ketemu Nabi gitu. Ya.
udah banyak sholawat belum begitu Nabi ya, repot juga. Apalagi dikasih mimpi itu pun bisa terhijab loh, apalagi yang tidak mimpi. Jadi kalau mimpi baru masuk ke malakut. Belum jabarut itu. Coba jabarut baru awal tuh. Berarti malakut itu baru thariqah qalbiyah nafsiyah. Rata-rata semua mursyid kalau dia tidak langsung berkhidriyah seperti Nabi Musa ketika ketemu Nabi Khidir, dia nggak akan tembus ke alam jabarut. Di situ aja tuh, sibuk di serban tebel-tebel, sibuk di penampilan zahir. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa, itu mainannya malakut, tidak masalah. Tapi mau sampai kapan begitu? Kalau orang tahu jalan ke Bandung, ya dia ajak ke Bandung. Ada berapa jalan ke Bandung? Banyak. Bisa lewat Puncak, bisa lewat tol, bisa apa lagi? Bisa muter ke Cirebon kan? Bisa semua. Antum mau yang mana? Nah, kira-kira begitulah thariqah itu. Ya muter-muter dulu, muter-muter, begitulah muter-muter terus. Tapi kapan usulnya? Nah, di sini teman-teman yang melakukan Allah, kan udah dijelasin nama Bu Yaswi ini ya. Semoga kita diberi nanti dibuka hijab untuk itu. Amin. Tapi saya lagi katakan saya tidak punya hak membuka itu. Saya cuma mentakdimkan kepada antum bahwa ilmu ini ada. Ya, dan kita harus mengakui ini batas saya di situ. Walaupun saya dikasih untuk diri saya sendiri dan itu memang langsung terbuka. Awal saya dibuka oleh beliau itu ya, dikasih ini, kita zikirkan, kita wiridkan, langsung diberikan itu kalam-kalam itu, berdialog ya, dan nggak bisa dibuat-buat, emang begitulah pemberian Allahnya. Nah, disitulah saya tahu makomnya beliau gitu. Ya, kalau pakai kalam aduh susah. Jadi kalau kita pakai jubah-jubah kalam, jubah-jubah fikih yang kita pakai jadi alat berpikir, nggak nyampe. Maka dikatakan di situ fahdar an tusghi ilaihi fa innahu yantiqu an lisasi syayatin. Jadi waktu saya duduk dengan muridnya, saya diuji sama muridnya. Kamu hafal hadis ya? Ribuan hadis ya? Wah, kalau kita digituin apa? Oh, senang kan? Saya enggak. Wah, ini orang lagi nyorot kolbu saya ini. Ya, kita bertawas kepada Allah. Akhirnya saya katakan, oh tidak, saya cuma hafal beberapa hadis aja. Cuma untuk keperluan harian aja. Ya, oh, ribuan itu kata orang. Saya lebih tahu diri saya sendiri, gitu. Nah, biasanya kalau nggak lolos di kalam pertama, dia diem aja. Ini orang agak pendiam. Ternyata dia ngobrol sampai ada lama lah, saya lupa berapa lama itu ngobrol. Nah, teman saya bilang, ini jarang-jarang loh orang ini mau ngobrol panjang-panjang. Ternyata di ujung dia ngomong, ente kalau tadi bilang, betul saya hafal sekian ribu, dan memang waktu di Darussunnah saya pernah menghafalkan lebih dari 1000 hadis. Karena setiap pertemuan 5 hadis. Tanya aja sama yang pernah belajar sama saya di Darussunnah. Ya, 5 hadis, kadang-kadang 10 hadis. Kalau ada yang ketiduran, ikopnya adalah hafalan hadis, kan enak tuh. Ya. Kalau ada yang beberapa kali, ya, hafalan hadis aja udah. Dan akhirnya kita terbiasa menghafal. Sekali dengar hafal. Hidup pernah mengalami hal itu. Tapi bikin sombong, karena di kolbu masih ada kibir sedikit atau banyak, kita kan nggak tahu. Nambah ilmu, nambah kibir. Ini hati-hati loh ya. Sombong itu ada sedikit saja, nambah cantik, nambah gagah, tambah sombong. Nambah rumah, lagi nambah istri. Nambah buku, nambah bacaan, itu dia tambah gede tuh. Jadi ke benalu, coba lihat benalu, pohonnya kecil dia kecil. Pohonnya besar dia besar.
Benalu inilah yang menghalangi tumbuhnya, membesarnya satu pohon. Nah, pohon rohani ini jangan biarkan ada benalu kibir. Kibir ini pun awal. Kalau sudah ada kibir nanti muncul ujub-ujub. Pria, kemana-mana perginya udah. Ya, ini yang kita sebut apa? Kayak orang sakit gula. Kalau gulanya berat ke ginjal, sakit ginjal. Gulanya berat ke jantung, jantung. Paru-paru, paru-paru. Kalau sudah kompleks, namanya apa? Komplikasi. Nah itu tuh kira-kira begitu. Mau dibiarkan. Jadi mau dia kiai, mau dia ulama, mau katanya mursyid, mau katanya profesor, apalagi orang-orang kayak kita gini, ya. Kalau itu kita biarkan kibir itu sendiri, ya, kita biarkan, apa kata Allah? La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Lalu iblis disebut aba wastakbara. Aba wastakbara. Jadi siapa yang membiarkan kibir itu bertahta di kalbunya, mustahil dia masuk ke alam jabarut. Karena jabarut itu menghancurkan si kibir. Hancur kibir, antum masuk ke alam jabarut. Nah, ini yang kita sebut jubah-jubah. Bagi santri, jubah santrinya, bagi dokter, jubah dokternya, bagi magister, ustadz, dai, itu jubahnya. Bahkan wallahi, gelar habib, gelar kiai, gelar wali, gelar mursyid, itu semua hijab. Itu jubah-jubah yang menghalangi kita masuk ke sana. Jadi kalau antum nih masih mikir, gua kan, nah gitu, saya kan, udah, dia salam. Ya, di situ aja terus. Di situ aja terus. Gak akan berubah-ubah. Gak akan berubah-ubah. Namun kalau Allah izinkan antum nanti umur panjang, lalu Allah izinkan ketemu dengan pemilik ilmu khidriyah ini, ilmu walayah ini, ya, akan nanti akan sampai di taraf berikut. I'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala arrafal ibada asma'ah. Ini yang pernah saya bahas kepada beberapa teman-teman, ya. Allah kenalkan si hamba nama-namanya, bukan ism, asma'. Ini yang pernah saya cerita. Mursyid Haqqani sekarang, Maulana Hisham Kebani, tahu? Itu bermimpi dan dia belapor, itu ada di YouTube. Bahwa ini bukan masalah cuma teks, tapi emang faktanya ada. Maulana Hisham, apa kata beliau? Ya Sayyidi, ra'aitu fil manam. Wahai tuan guruku, aku melihat di dalam tidurku. Ada seorang yang dia sebenarnya itu Imam Mahdi sebenarnya. Ya, seorang imam yang memberikan aku nama, bahwa namaku adalah Samir Zainal Abidin, dan mengabarkan kepadaku bahwa aku nanti adalah salah satu yang ikut bergabung dalam Mutara Al-Mahdi. Ya, kalau enggak mungkin beliau akan menyongsong itu, ya, mungkin murid-muridnya nanti jadi pengikut Al-Mahdi. Jadi dikabarkan oleh beliau, oh ya, ditakrir oleh Maulana Nazim. Tapi sayang, dua tokoh ini dianggap sesat oleh sebagian orang yang tidak paham ilmunya. Ya, saya termasuk dulu yang menganggap beliau sesat tahun 2005-2006 sampai 2007. Saya termasuk mengatakan Haqqani kafir. Bukan hanya sesat, kafir. Karena membaca buku-buku orang yang menyerang beliau. Sampai kemudian dapat karya-karya dan beberapa yang, oh ini nggak ada masalah ini. Bahkan sanad thariqatnya kita lihat. Waktu itu kan online baru, ya, tahun 2007-2006 itu kan susah. Kita kalau mau online masuk ke apa namanya dulu? Warnet. Nah, itu zaman-zaman Ustaz Eka tuh, ya, zaman warnet. Ya, masih dapat gitu. Tapi enggak. Alhamdulillah. Teman-teman, Allah Ta'ala kalau sudah hambanya ini begini, maka diberikan nama.
Tapi masalahnya lewat siapa? Ada yang langsung dari Allah. Kayak tadi itu dikirim secara rohani, dikirim ke Maulana Hisham. Berarti bukan Maulana Hisham tuh, tapi Maulana Hisham dikirim kabar. Gitu. Bukan Syekh Maulana Nazim juga, bukan Syekh Maulana Abdullah Faiz Daristani juga, tapi mereka dikabarkan ada gitu. Nah, ini penting sekali. Berarti bukan mursyid antum itu juga gitu. Kan kita banyak mursyid nih. Nah, jangan diadu di sini. Ini bukan bagian untuk ngadu-ngadu tarekat nafsiyah dengan tarekat ruhani. Ya, itu beda. Pakai tarekat nafsiyah amalan kita hari-harian. Tapi yang rohani ini ma'rifatullah yang harus kita pakai. Jadi ini yang kita sebut nama-nama rohani. Nama-nama rohani. Ada beberapa yang sudah dapat ya. Ya, 2 atau 3 nih. Ada yang udah dapat yang saya mintakan kepada beliau. Wa ana asifu laka hadzal bab mana? Walikulli ismin mulkun atau malikun. Setiap nama itu ada pemiliknya. Wa kullu malikin sultan. Setiap pemilik itu adalah sultan. Maka di jamaah beliau disebut itu ismu sultan. Di ruh itu disebut namanya nama sultan. Tahu dari mana coba kalau beliau tidak ngambil ilmunya langsung ke Jabarut gitu. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Orang nggak bisa baca kitab kok seperti antum baca kitab mungkin lebih jago Buya Asfi ya. Dan saya emang mengagumi bacaan Buya Asfi dari dulu ya. Keren kalau dia baca tuh keren. Alhamdulillah ya, berkah lah. Wa fi kulli malikin majlisun wa najwa wa hadaya li ahliha. Di setiap kerajaan pemilik, atau kalau kita baca mulkun majlis ya, kalau kita malikin setiap raja mempunyai majlis. Dan najwa, apa arti najwa? Berbisik-bisik, ada tempat ngobrol di situ. Wa hadaya li ahliha, dan hadiah-hadiah. Nah, ini hadiah-hadiahnya yang bisa sebut dengan bisa ma'rifatullah, bisa hakikat. Apa beda ma'rifat dengan hakikat? Kan ada syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Semua itu adalah syariat. Cuma kenapa kita pisah? Ada syariatnya syariat, ada tariqatnya syariat, ada hakikatnya syariat, ada ma'rifatnya syariat. Gitu maksudnya. Semua ini adalah syariat. Syariatnya ruku kita udah tahu. Punggungnya lurus, tangannya di mana, terus baca apa. Thariqatnya bagaimana? Dibacalah subhanallah. Itu thariqat. Jadi setiap orang sudah baca subhanallah bihamdih, dia sudah berthariqat. Lalu apa hakikatnya? Hakikat itu dia kemudian meyakini bahwa ini milik Allah, yang maha suci Allah. Apa ma'rifatnya? Nah, inilah laduni di situ. Dan ini beda orang, beda masing-masing itu udah beda. Nah, ini yang disebut ma'rifat di situ. Ya. Kalau dia baru di akliyat, maka dia melahirkan makna-makna akal. Oh, subhana, maha suci. Nah, ma'rifatnya baru ma'rifat akliyah. Kalau dia baru kelas terjemah, ya nerjemah. Capek nggak nerjemah lagi sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Capek. Apalagi yang baru belajar terjemahan. Apalagi yang baru belajar tamyiz, ya. Melelahkan. Coba tanya kepada ahli-ahli zikir, nggak mungkin menerjemah lagi sholat. Yang ada meresapi ayat itu tanpa perlu menerjemah. Ternyata tips belajar bahasa asing juga begitu. Jadi kalau kita dengar bahasa Inggris, jangan pikirkan terjemahannya. Jadi jangan think in English kalau kita speaking in English. Think in Arabic, tafakkar fil Arabiyah, in kunta tatakallam bil Arabiyah. Jadi kalau kita ngomong Arab, jangan diterjemah pakai bahasa Indonesia di dalam. Lama, ya. Mirip-mirip begitulah.
Dan teman-teman, ini saya dikabari beliau waktu bulan puasa. Apa kata beliau? Jadi saya mempertanyakan, apa emang ada Ismu Sultan itu? Ism rohani, nama rohani, nama lembaga kejiwaan. Jadi kita, mulkun itu boleh artikan lembaga rohani. Lembaga rohani ini punya nama. Istana ada nama tuh. Jalan ke situ ada nama, di dalamnya benda-bendanya, bangunannya ada nama. Coba masuk ke Kasunanan misalnya, itu semua gedung itu ada namanya. Masuk ke UIN, ini fakultas A, fakultas B. Bahkan masuk ke kelas, ini namanya kelas A, kelas B. Ini kelas filsafat, nih kelas syariah, bla bla, semua ada itu. Masa di alam yang zahir ini ada nama, ada bilik, ada bangunan, di alam rohani nggak ada, nggak mungkin, pasti lebih banyak di sini. Dan beliau mengatakan, nanti kamu lihat deh ya, ada di Khatmul Aulia. Nah, saya kaget, kapan dibacanya? Ya, karena di situ nggak ada kitab Aulia, dan saya tanya ke temannya, itu nggak pernah nyantri beliau. Beliau nggak pernah nyantri. Terus yang kedua beliau bilang, ada satu lagi itu kitab namanya Ghunyah. Nah, kitab Khatmul Aulia tidak saya buka, saya taruh. Yang saya buka Al-Ghunyah. Al-Ghunyah berapa tebalnya? 3 kali tebal ini. Udah bolak-balik seminggu nggak ketemu. Tentang nama, bahwa Allah memberi nama seorang hamba secara rohani. Ini yang saya bahas di waktu awal dulu, masih ingat? Jika kita lahir di dunia dikasih nama oleh ayah ibu, tapi itu nama dari ayah ibu. Pertanyaannya, nanti di akhirat dipanggil pakai nama yang diberikan ayah ibu, atau nama yang dipanggil waktu di Alastu birabbikum? Tergantung nanti makomnya apa. Kalau antum nggak terima yang di Alastu birabbikum, sudah makomnya makom jasad ini. Namanya hanya ada di sini. Nggak sampai ke makom rohani. Jika di sini kita ber-KTP, ya ada kartu BPJS, ya kan, kemana-mana bayar karcis, emang di sana enggak. Di sini kita punya nama, dan di sini kita sekolah, ngaji, antum nyari guru untuk ngaji, nyari guru untuk bisa zikir, emang di sana enggak. Mirip-mirip kok. Bedanya nggak pakai angkot, nggak pakai gojek, ya. Itulah bedanya. Di alam ruh, ketika Allah mengatakan Alastu birabbikum, itu ruh itu kum itu ada nama di situ. Sudah ada nama, kum antum, kamu. Ketika disebutkan kamu sekalian, itu sudah ada nama-nama ruh. Nah, nama-nama ruh itu yang bisa mengetahui dan bisa memberikan ulang, itu adalah yang khidriyah itu. Nah, ya, kalau di zaman Syekh Abdul Qadir ya beliau gausnya, di zamannya Syekh Abdul Hasan Syazili ya beliau, Ba'uddin Naqsybandi ya beliau. Bahkan kabar baiknya di negeri kita ada dulu Syekh Nawil Bantani, itu masuk ke jaringan itu, jaringan Al-Ghaus. Jadi jangan sembarangan bilang wali kutub Ghaus, ya. Itu Ghaus-Ghausan, itu Ghaus gosong kali. Ya, kita agak hati-hati di sini. Jangan menempatkan orang yang bukan di makomnya. Orang belum doktor, jangan tulis doktor. Ya kan? Jangan senang antum dipanggil doktor. Itu nipu diri sendiri. Kalau kayak Buya Aldomi kan udah jelas mau promosi, semoga panjang umur. Ya. Kan udah ujian, nggak apa-apa kalau dokter. Tapi kalau ada orang, dia belum S2 aja belum, udah ditulis profesor, dokter, ya. Tahu sendiri siapa orangnya. Seminar di mana, pengajian akbar di mana, dia tulis profesor dokter. Itu menipu diri sendiri dan menipu jamaah gitu. Jadi di dunia dia sudah menipu jamaahnya, gimana di akhirat kan? Kecuali kalau itu kerjaannya penitia, nggak ada urusan dia, ya. Nah, maka teman-teman,
Kalau di dunia ada gelar-gelar kayak tadi, sarjana ini, sarjana itu, magister, doktor. Di sana juga ada gelar-gelar itu. Nah, ini kita sebut asma. Kalau orang sudah diwisuda, dia S3, dikasih nama baru depannya, doktor. Gitu. Dalam bab rohani juga sama. Gitu. Maka gelar Maulana, ya, itu gelar dari sana. Tergantung ini maulananya dari murid, jamaah, dari kiai, atau gelar Jabarut. Ada semua itu. Mursyid-mursyid itu rata-rata emang gelarnya maulana. Mursyid-mursyid yang rohani ya, mereka udah dapat gelar maulana secara rohani. Atau asyarif as-sayyid secara rohani. Walaupun dia tidak syarif sayyid secara fisik. Karena mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kita sudah bahas sebelumnya, mereka adalah alun nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahunya nama kita sekarang apa? Ya, nama yang dikasih bapak kan gitu. Dan antum bisa bayangkan nama yang diberi orang tua. Orang kita mengenal Allah nggak? Kita tanya lagi. Orang tua kita mengerti nggak alam ini? Enggak, berarti nama itu hanya berlaku di... Lalu apa makna hadis? Sesungguhnya kamu akan dipanggil di akhirat dengan namamu dan ayahmu. Nah, tergantung antum berayah cuma di alam ini atau juga ayah rohani. Siapa ayah rohani kita? Yang disebut Abul Arwah siapa? Man huwa Abul Arwah? Siapa dapat gelar Abul Arwah? Di Dalail ada. Ketemu nggak asmanya di sini? Siapa yang dapat gelar Abul Arwah? Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kenapa kita harus baca asma Nabi di sini kan ada. Silakan nanti dilihat lagi. Abul Arwah. Maka semua orang nanti akan dipanggil dengan nama Muhammad kalau dia ngerti. Muhammad apa nih namanya? Ini salah satu namanya. Ya. Kalau dia pewaris rohani, mungkin dia dapat gelar Ahmad. Karena Ahmad itu rohaninya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika al-anbiya, ulama warasatul anbiya, dia mewarisi tidak hanya Muhammad tapi juga Ahmad. Kira-kira begitu. Bisa kan dicerna? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi, adakah nama rohani itu? Ada. Adakah gelar rohani? Ada. Nah, saya kan bolak-balik tadi baca Gunya. Seminggu nggak bisa paham. Akhirnya karena membaca pakai nafsu. Jadi baca pakai syahwat, pakai belagu. Gue dokter, gue bisa baca. Nggak bisa. Nggak ketemu-ketemu. Setebal itu. Padahal itu saya udah bolak-balik 7 kali mungkin. Udah bolak-balik di bagian yang sama 7 kali. Antum bisa bayangkan. Akhirnya kita tenangin hati lagi. Ala bidzikrillah. Kembali ke halaman sebelumnya itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu karakternya cuma satu. Dia kalbunya tenang cuma dengan zikrullah. Ya. Hanyalah dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Lalu kalbu yang tenang itu yang kita artikan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Oke. Saya zikir kemudian kirim Fatihah. Di situ saya baru tahu Fatihah dahsyatnya bagaimana. Tadinya cuma tahu kata orang. Ya walaupun kita kata orang ustadz, kita emang ikut-ikut aja. Kadang-kadang ustadz tuh taklid juga loh. Kiainya begitu, udah gitu juga. Akhirnya harus dihadapi dengan persoalan dia sendiri merasakan nggak gitu. Mulailah ya baca Fatihah untuk Nabi. Kemudian kepada orang yang menyuruh itu, guru saya, dan pengarang kitabnya, Sidi Abdul Qadir Jilani. Tenang-tenang zikir. Ya. Saya bukalah teks. Pertama yang kebuka, bab bagian tasawuf. Berarti sudah 10% terakhir. Lalu kita buka halaman pertamanya, nggak ketemu. Dibuka di halaman keduanya, langsung ketemu cuma 2 baris.
Cuma 2 baris. Kalau murid sudah berganti sifat dari sifat basyariyahnya dan dia menjadi fana, itu yang disebut kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi, kembali ke hadis yang tadi baca Bu Yasfi, maka dia menjadi murad. Jadi murid itu dia yang berkehendak mengenal Allah. Tapi ketika dia sudah habiskan sifatnya, dia buang hijab-hijab itu dengan izin Allah, maka dia berganti menjadi murad. Dia yang diinginkan Allah. Berubahlah namanya dari nama orang tuanya yang dikasih orang tua menjadi nama yang ada di sisi Allah. Nah, yang dikasih hak itu cuma Ghaus. Di zaman beliau Ghausnya adalah Al-Hakim At-Tirmidzi. Dan saya kasih tahu saya bukan Ghaus. Ya. Jadi jangan minta nama itu kepada saya, tapi saya bisa mintakan kepada ahlinya. Gitu. Dan kita harus tahu makom kita. Jangan berbicara di makom yang bukan makom kita. Kalau saya ngasih antum nama, itu bukan nama Ghausiyah, bukan nama sultan. Itu nama gelar mungkin persahabatan, perguruan atau suhbah. Itu gelar-gelar, ya bolehlah. Nanti bisa jadi syafaat solihin lah nanti kita. Ya. Tapi kalau yang itu sudah permanen, ruhnya berarti positif, percikan dari Nur Ahmad, Nur Muhammad tadi. Ya, tinggal dipertahankan kalau nanti dapat. Ya. Nah ini teman-teman, ini yang paling inti sebenarnya di bagian bab ini ya. Jadi arrafallahu al-ibad asma'ah. Nah kalau antum sudah paham sampai ke belakang, di bawahnya coba lihat. Wa huzuzul muhaddatsin hum khasatul awliya mulahazatu tilka sifat wa ishraqu nur tilka sifat ala qulubihim wa fi sudurihim. Jadi asma-asma ketika mereka tahu cara mengolahnya, nanti akan ada karakter-karakter di situ. Ya. Jadi Al-Ghaus ini dia punya pemahaman terhadap lembaga rohani. Dia pandang kita sekali, bahkan nggak melihat kita, cuma kasih nama jasad. Dia langsung bisa nanti melihat rohaninya, nama rohaninya ini, lembaga-lembaga rohani di belakangnya, sultannya apa, jabarutnya apa, nanti dia tahu semua. Dan itu bagian dari khususiyah warasatul anbiya. Ya. Ya sama lah kayak dokter tahu kan cara ngurusin pasiennya, taruh begini dan segala macam. Oke, kira-kira itu teman-teman yang melakukan Allah. Ditutuplah dengan satu ayat di sini, walaupun di sini bukan penutup. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya. Allah lah yang maha awal, dialah yang maha akhir, dialah maha zahir, dia yang maha batin. Yang zahir itu adalah ma zahara ala qalbin atau ala ruhi ibadihi. Nah, kira-kira itu. Semoga nanti kita menemukan isem ruh kita sendiri, ya. Yang saya dikabarkan beliau bisa di dunia ini, bisa antum tak saat sakarat, bisa nanti udah mati, pasti alam barzakh. Itu bisa nyari nanti. Kalau enggak nanti terakhir di akhirat. Akhirat tuh panjang lagi di barang mahsyar. Nah, coba masih ingat nggak teman-teman? Riwayat Nabi Adam didatangi oleh umat manusia minta syafaat. Itu minta nama sebenarnya kalau bahasa kitab ini. Ya, minta nama itu. Masuk nggak saya daftar syafaat? Apa kata Nabi Adam? Loh, saya nggak punya hak. Saya nggak punya hak. Nabi Adam ini punya hak, masa mursyid punya hak? Ya, masa cuma baca kitab ini dapat hak? Nah, jangan sotoy gitu ya. Jadi kita baca kitab ini, kita tahu batas-batasan kita. Turun ke, apa kata beliau? Cari Nuh. Dialah nabi pertama di bumi. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang apa? Loh, saya punya banyak salah. Datanglah ke Ibrahim. Ibrahim bilang, oh saya pernah bohong 2 kali, nggak pantas. Jadi bagi mereka, kesalahan kecil ini membuat mereka merasa tidak pantas. Nah, kita setiap hari buat salah, terus merasa pantas. Ya, kayaknya nggak pantas dapat nama deh gitu.
Terus ke Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan apa? Saya punya kesalahan banyak, mukul orang, ya kan? Nah, terus sampai ke nama Nabi Musa apa? Jadi Kalimullah itu nama Allah yang kasih. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalil. Nabi Isa gelarnya Kalimullah, Ruhullah wa kalimatuhu. Itu nama, teman-teman. Itu salah satu nama mereka. Namanya masih banyak. Nanti apa lagi? Apa kata Nabi Isa? Di riwayat lain tidak disebutkan Nabi Isa, cuma Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, datanglah ke Muhammad. Nabi Muhammad, karena sering kita berdoa. Jadi antum kalau nggak dapat namanya di dunia, sering-sering aja baca doa akhir azan itu, setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman alladhi wa'adtah. Sampai di situ, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wasilah dan maqam mahmuda itu adalah maqam ini, maqam yang berhak memberi nama itu, maqam ghausiyah. Ya, tidak semua ghaus dapat itu, cuma ghaus tertentu yang dapat, tidak terbatas ya. Akhirnya Nabi Muhammad memberikan daftar. Nah, itu udah telat tuh dapat di situ. Jadi yang nyarinya nanti di padang mahsyar itu sudah telat, dan itu orang awamul muslimin. Semoga yang sudah tasdik ilmu ini Allah berikan walaupun sesaat sebelum meninggal. Amin ya. Antum dapat nanti dalam barzakh itu syukur. Nanti di alam barzakh ini meninggal. Terus di alam barzakh itu kan orang nyari-nyari juga. Siapa yang bisa nyelamatin saya nih? Alam barzakh bukan santai-santai aja di situ, enggak. Panjang itu. Sangat panjang itu, teman-teman. Barzakh itu kan cuma alam transit. Coba contoh nih. Teman saya ke Hong Kong. Di imigrasi ketahan. Imigrasi itu barzakh. Ditanya-tanya, diinterogasi. Nah, interogasi itu mungkar nakir. Kamu punya pengenalan nggak? Punya. Siapa? Perdana Menteri. Oh, langsung tembus itu. Atau Mina udah bilang, teman saya dulu ke salah satu lembaga zakat. Oh, saya mau ke sana, nanti dijamin di sana, makan saya di sana. Jadi itu ditanya persis. Mirip-mirip begitu. Alam barzakh itu begitu. Kalau kita bisa menghubunginya, nanti bisa balik. Dia bisa tembus. Nah, nanti antum menghubungi siapa? Nah, kalau nggak kenal dengan nama ini, nanti dipanggil Allah. Misalnya namanya ya Abdurrahman. Dipanggil ya Abdurrahman, kita bengong aja kan? Ini contoh. Tapi kalau sudah tahu, dipanggil dengan beberapa nama, kita bisa nyahut. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, semoga semuanya lahir dengan namanya, nama rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadzal majlis bi salati ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Salat al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salawat an-nur az-zat. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.